Cek kedengeran ya suaraku ya. Oke. Oke, mungkin kita mulai aja edisi Dev Impression pada malam hari ini dengan tema mengenal NFT. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Albertus Gusto Nugroho. Malam hari ini sebagai moderator untuk tema yang sangat menarik gitu ya. Temanya adalah tentang non fungible token kayak gitu, atau NFT. Nah, ya, untuk NFT sendiri mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa di awal tahun itu sempat sempat booming gitu ya, karena eh, apa namanya eh, webinarnya atau apa eh, foto selfie-nya si siapa itu si siapa kok saya lupa yang sampai sempat viral sampai akhirnya laku beberapa miliar gitu ya, bahkan katanya sampai 10 miliar seperti itu. Nah, ini nanti kita juga akan sama mengetahui tentang sebenarnya apa sih NFT itu, kemudian nanti mungkin bisa dijelaskan juga mengenai cara mengetahui harga NFT gitu ya, atau mungkin sebenarnya NFT yang akan naik harganya itu seperti apa. Nah, ya, untuk edisi Dev Invasion ke-6 ini nanti akan dibersamai sama Mas Syahrul Raka. Beliau adalah Business Development di edisi Dev sekaligus di Rampung Group seperti itu. Kemudian mungkin nanti untuk lebih jelasnya langsung aja Mas Raka sudah siap? Oke. Ya, mungkin langsung aja. Oke, baik. Sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, teman-teman semuanya yang ada di Zoom maupun yang ada di channel YouTube. Nah, pada kesempatan malam hari ini, atau ini timeless ya, bisa siang, bisa malam, bisa sore ya, kalau ditonton di YouTube. Nah, oke, baik. Nah, saat ini kita masuk ke eh, webinar Adesi Dev yang kelima ya, kalau tidak salah. Enam, Mas. Keenam ya, keenam membahas mengenai NFT atau non-fungible token. Nah, teman-teman, mungkin yang saat ini sudah mengerti ya, atau sudah tahu sebelumnya. Minimal dari berita-berita yang viral, seperti dulu ada jutawan bahkan miliarder dari Indonesia. Mungkin teman-teman sudah kenal, saya lupa namanya. Siapa Mas dulu? Dulu yang bisa menjual di OpenSea Nah, itu aku juga lupa, Mas. dengan gambar-gambar yang mungkin kurang bernilai dan lain sebagainya. Tetapi eh, ternyata laku gambarnya dengan biaya atau yang sangat lumayan mahal seperti itu. Ya mahal bagi kita ya pelajar ataupun mahasiswa seperti itu. Yang nilainya mungkin jutaan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa sih yang disebut NFT tersebut? Nah, teman-teman pasti juga ingin tahu seperti itu. Nah, NFT ini sebenarnya bisa jahat ya teman-teman ya. Nah, jahat tapi enak seperti itu. Istilahnya jahat tapi enak. Nah, kok bisa jahat? Nah, kok bisa enak? Nah, teman-teman simak ini nanti sampai selesai. Nah, nah NFT ini sebuah warna baru ya teman-teman ya di dunia cryptocurrency, karena sebelumnya teman-teman yang mungkin yang belum masuk atau hanya sekedar tahu cryptocurrency. Nah, cryptocurrency kemarin sudah dijelaskan oleh Mas Tuhu. Saya tidak perlu menjelaskan lagi. Intinya adalah aset digital ya. Tetapi eh, mungkin 2 sampai 5 tahun yang lalu kripto itu sangat-sangat monoton. Ya sudah, seperti saham biasa. Naik turun, tidak ada kreativitasnya sama sekali seperti itu. Nah, baru muncul teknologi yang dinamakan NFT tadi, atau non fungible token itu tadi, yang bisa membuat warna baru di cryptocurrency seperti itu. Nah, bahkan seperti yang kita tahu ya, mungkin teman-teman tahunya itu adalah gambar biasa. Nah, gambar biasa kok bisa dijual
senilai ratusan juta, miliaran, dan lain sebagainya. Bahkan NFT yang pernah laku paling mahal itu senilai 1,3 triliun. Itu top NFT in the world. Nah, itu 1,3 triliun. Nah, bahkan ada yang menjual eh, apa namanya? Mention Twitter pertama oleh pendiri Twitter itu dijual juga seharga miliar apa jutaan dolar seperti itu. Nah, itu teman-teman. Oke. Nah, mungkin eh, saya bagikan layar dahulu. Ya, itu sudah terlihat ya teman-teman ya. Udah, udah. Nah, oke. Yang pertama adalah NFT ya. Ya, ini adalah bentuk-bentuk gambar-gambar lucu sebenarnya. Tidak yang seperti dibayangkan ya, seperti lukisan Mona Lisa atau dan sebagainya enggak ya. Tapi justru malah gambar-gambar lucu seperti itu. Nah, kita yang pertama, nah ini NFT yang saya punya ya teman-teman ya. Dulu, sekarang sudah tak jual karena sudah murah harganya. Lama-lama turun. Nah, ini saya bergabung di ekosistem jaringan Solana ya, teman-teman ya. Jaringan Solana. Nah, perlu diketahui ekosistem NFT ini sangat-sangat banyak. Ada Ethereum, ada Matic, Solana, terus Ripple, terus NIR, dan lain sebagainya, ICP, dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang pertama, teman-teman pasti penasaran, nah, apa itu NFT? Nah, mungkin di sini ya, sudah mengenal NFT. Nah, NFT itu adalah aset digital ya, teman-teman ya. Aset digital. Aset digital yang tertaut dalam blockchain dan diperjualbelikan dalam mata uang kripto seperti itu. Dan NFT ini eh, berjalan di atas smart contract seperti itu. Jadi sebenarnya bahasa sederhananya NFT ini seperti sertifikat rumah, teman-teman. Jadi kan sertifikat rumah itu kan tidak bisa digandakan ya. Jadi hanya satu seperti itu. Kepemilikannya hanya satu. Nah, analogi sederhananya seperti itu. Jadi walaupun berisi gambar-gambar ataupun gambar-gambar sederhana, tetapi gambar itu tertaut di dalam smart contract atau memiliki kontrak. Nah, di kontrak tersebut ada kode-kode yang itu berjalan di ekosistem kripto dan itu tidak dapat digandakan seperti itu. Nah, fungsinya seperti itu. Jadi fungsi kepemilikannya itu menjadi apa ya bahasanya rare lah intinya seperti itu. Nah, analogi sederhana di dunia nyata sebenarnya tadi itu seperti sertifikat, terus BPKB, STNK, SIM, bahkan surat vaksin ya. Nah, surat vaksin misalnya kamu teman-teman vaksin sudah sampai vaksin ketiga. Nah, vaksin ketiga kalian kan tidak bisa dimiliki oleh orang lain ya yang belum vaksin. Misalnya mau naik kereta, terus teman saya nggak bisa naik kereta karena belum vaksin, tidak bisa dipinjamkan seperti itu, tidak bisa dipinjamkan seperti itu. Nah, jadi karena eh, kepemilikannya adalah kepemilikan pribadi seperti itu di atas bukti smart contract. Nah, oke. Terus yang kedua itu adalah jenis dan manfaat. Nah, karya-karya NFT ini sangat-sangat banyak. Setelah muncul NFT pertama itu di jaringan Ethereum. Nah, kripto kan ada banyak sekali ya. Tadi ada Ethereum, terus Solana, Binance, dan lain sebagainya. Nah, ini jenis-jenisnya itu sangat banyak dan juga karya-karyanya sangat banyak. Yang pertama adalah video klip, terus ada juga karya seni lukisan dan juga gambar. Nah, terus ada juga musik, dan juga ada juga game seperti itu dan masih banyak lain ya intinya adalah karya seni di dunia digital sebenarnya ini sama sama seperti karya di dunia konvensional yang mungkin teman-teman punya lukisan misalnya lukisan Mona Lisa seperti itu. Nah, walaupun bisa digandakan dan juga bisa dipasang oleh berbagai akun Instagram dan juga Twitter misalnya pakai foto profil Mona Lisa, tetapi kan itu bukan yang asli seperti itu.
Yang asli ada bentuk realnya misalnya di museum dan itu ada bentuk sertifikatnya. Nah, itu kalau di dunia nyata, di dunia real, ataupun piringan hitam musisi-musisi biasanya mencetak misalnya 200 eksemplar apa ya bahasanya kaset seperti itu, atau piringan hitam. Nah, itu yang keluaran real ya, original seperti itu. Nah, sama seperti dunia tetapi di dunia NFT ini asetnya berbentuk digital. Nah, digital ini tidak terwujud atau tidak bisa dipegang, tidak bisa dirasakan, teman-teman. Nah, berbeda dengan kita punya piringan hitam musisi kita, misalnya eh, musisi apa ya, lagu band apa ya, band Dewa misalnya, ngeluarin 200 album original. Nah, itu ada hashtag 1 sampai 200-nya, itu yang asli dan bersertifikat, itu bisa dipegang. Ataupun tadi lukisan karya-karya misalnya eh, pelukis internasional lah, dan itu ada sertifikatnya, ada nomor resi atau nomor kode, ya nomor resi, nomor kode misalnya ya. Nah, seperti itu. Nah, itu di dunia nyata bisa dipegang lukisannya, tetapi di dunia digital atau karya seni ini tidak bisa dipegang dan juga tidak bisa dirasakan. Ya, bisa kita lihat dan juga bisa kita miliki kepemilikannya seperti itu. Nah, karena latar belakangnya kan sebenarnya itu dari sebuah kebingungan. Nah, kalau karya real itu kan enak ya. Misalnya di belakang saya ada lukisan ini ya. Nah, ini lukisan anak SMA 8 yang dikasih ke saya. Misalnya saya real, ada tanda tangannya seperti itu, ada sertifikatnya. Nah, ini enak bisa dipajang seperti itu. Dan diperbanyak juga. Oke, nah tetapi di dunia digital itu bingung. Nah, gimana ya saya itu gambar di dunia digital atau bermain musik, tapi rawan apa ya namanya, rawan digandakan seperti itu. Atau lukisan saya bisa kan gampang ya, tinggal save image ya kalau di Google itu ya, seperti itu. Nah, tetapi NFT ini menjadi solusi dari itu. Jadi musisi-musisi, kreator, terus pelukis, terus dan lain sebagainya ya, kreator-kreator di dunia digital ini bisa mendapatkan royalti dari apa yang mereka buat. Nah, itu adalah solusi NFT seperti itu. Itu adalah solusi dari permasalahan tadi, yaitu NFT. Nah, sebenarnya awalnya seperti itu. Sebelum kita melihat apa namanya pasar NFT ya. Jadi awalnya seperti itu. Nah, tetapi karena bingung, nah dalam di dunia ini kira-kira itu sistem apa yang bisa berjalan untuk solusi tadi. Nah, ditemukan yaitu solusinya adalah pencatatan di blockchain, sehingga karya-karya digital tadi bisa diorisinilkan dan juga bisa dicatat di dunia blockchain seperti itu. Dan blockchain sudah dijelaskan oleh Kak Dugu atau Mas Dugu kemarin seperti itu, yaitu buku besar dan lain yang di dalamnya ada banyak smart contract. Nah, tadi itu jadi karya-karya tadi itu dicatat di atas smart contract seperti itu. Nah, tadi jenisnya. Terus teman-teman mungkin bertanya-tanya, kira-kira ini nggak ngopo ya Mas, NFT misalnya dan lain sebagainya ya. Terus fungsinya ini manfaatnya apa dan lain sebagainya. Nah, mungkin teman-teman perlu tahu nih, yang pertama adalah untuk koleksi ya teman-teman ya. Sama seperti tadi, koleksi dengan original di dunia digital seperti itu. Ya, kalau kolektor-kolektor itu saya juga kurang tahu tuh yang dicari itu apa. Bisa membeli lukisan dengan jutaan dolar itu mungkin ada sedikit pride ya, kebanggaan seperti itu yang bisa dipamerkan. Nah, mungkin kalau dulu kita bisa memamerkan jam Rolex atau mobil. Tapi kalau kita ada di ekosistem digital kan nggak mungkin ya mobilnya kita, misalnya saya lagi zoom nih, nih jam saya, terus ini mobil saya kan enggak ya, tetapi dari NFT itu teman-teman teman-teman bisa tahu nih. Nah, seperti itu, dan itu bisa diaplikasikan seperti itu. Nah, sekarang teman-teman Instagram itu bisa dipasang NFT, dan itu bukan dari apa namanya kita tinggal save image terus dipasang ya, enggak, tapi connect wallet. Jadi dengan NFT real yang kita punya seperti itu di Instagram dan Twitter, nah sosial media. Jadi ketika teman-teman memasang Instagram foto profilnya itu misalnya BAYC, misalnya
NFT yang paling atas lah. Iki cahe duwe BAYC, ternyata seperti itu. Nah, itu cara flexing di dunia digital seperti itu, bukan cara memamerkan mobil ataupun memamerkan jam Rolex seperti itu. Nah, kita pasang di foto profil dan lain sebagainya. Itu baru sekarang. Entah besok 5 tahun, 10 tahun ke depan mungkin fungsinya lebih banyak. Nah, itu manfaat yang pertama. Terus yang kedua, itu yaitu join komunitas. Nah, teman-teman perlu tahu nih, jadi di dunia cryptocurrency itu banyak sekali komunitas-komunitas, dan dasar dari cryptocurrency adalah pengembangan teknologi, sehingga komunitas yang dibuat di atas kripto itu adalah komunitas-komunitas teknologi seperti itu. Dan jika kita mau masuk di dalamnya, ada nih suatu komunitas ini yang benar-benar eksklusif dan banyak sekali, seperti di atas jaringan Solana. Di atas jaringan Solana, sebuah komunitas itu ada yang namanya komunitas itu harus memiliki NFT tertentu seperti itu. Misalnya NFT DIGAT seperti itu. Nah, itu ada 10.000 supply, yaitu berarti 10.000 kepemilikan. Nah, di situ orang-orang akan dikunci di Discord. Nah, nanti akan connect wallet. Jadi yang bisa masuk join obrolannya, terus channel-channelnya yang bisa dijangkau seperti itu. Informasi-informasinya hanya orang-orang yang memiliki NFT DIGAT seperti itu. Dan banyak banget NFT itu mempunyai visi-visi eksklusif sehingga seperti itu. Bahkan mungkin besok misalnya ada Addesi ini menjadi komunitas yang besar nih, yang mungkin dicari oleh banyak orang. Nah, itu bisa juga menjadi syarat, misalnya yang mau gabung di Addesi Dev, dan di Addesi Dev ini mempunyai utility, kita akan mempunyai materi-materi pembelajaran seperti itu. Nah, tidak perlu dengan tiket, tidak perlu dengan apa, jual saja NFT-nya. Nah, nanti NFT itu tinggal di-connect wallet di webnya Addesi Dev, sehingga dia bisa mengakses websitenya Addesi Dev, dan juga Discord-nya. Itu seperti itu fungsinya. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, bisa juga menjadi tools. Nah, tadi saya katakan cryptocurrency ini berdiri di atas pengembangan teknologi. Nah, terus orang-orang yang menjual teknologi ini, misalnya mereka merancang teknologi AI, terus apa namanya, membuat robot dan lain sebagainya. Mereka ingin menjual nih, ingin menjual, tetapi karena di dunia digital kan nggak ketemu ya, nggak mungkin orang Rusia ketemu orang Indonesia itu misalnya transfer duit gitu ya. Nah, ini NFT ini sebagai penghubungnya seperti itu. Jadi orang Rusia akan membuat tools seperti itu. Nah, NFT ini untuk alat pembayarannya, teman-teman. Nah, nanti tools ini misalnya akan bisa dimiliki teman-teman dan bisa digunakan seperti itu. Nah, contohnya saya pernah membeli tools yang bernama Galaxity. Nah, Galaxity adalah sebuah tools untuk menembak, bukan menembak cewek ya, tapi berfungsi untuk misalnya ada minting kripto, anggap aja war tiket lah. Kita kalau kejauhan kalau proses minting. Nah, kita war tiket sell on seven, nah seperti itu. Nah, itu kan pasti sangat susah ya teman-teman ya. Sell on seven di Jakarta, nah, kembali ke Jakarta, kembali ke rumah, misalnya judulnya seperti itu. Nah, itu hanya tersedia 3.000 tiket, sedangkan penggunanya atau yang ingin hadir di konsernya ada orang 20.000. Pasti kan ada 17.000 orang ya yang akan tidak melihat konser tersebut. Nah, sedangkan untuk war tiketnya itu ada di website. Nah, ini ada perusahaan-perusahaan tools nih, perusahaan-perusahaan tools yang akan memberikan utility kepada pemegang NFT agar dapat bisa membeli tiket konser tersebut. Nah, dengan cara mudah. Jadi teman-teman minting atau beli tiket di website kan pasti cepet-cepetan ya. Nah, cepet-cepetan itu nanti ada teknologi untuk teman-teman tuh bisa dapat dengan rebutan banyak orang seperti itu. Ada, maksudnya teman-teman berebut dengan 20.000 orang dan teman-teman akan dapat. Nah, itu salah satu toolsnya ya. Nah, tools itu bisa dibeli dengan cara membeli NFT tersebut sehingga teman-teman bisa menggunakan tools tersebut. Nah, itu contoh yang ketiga yaitu tools di dalam dunia digital atau dunia teknologi. Terus salah satunya ya. Nah, terus adalah
game. Yang keempat adalah game. Nah, teman-teman, eh, teman-teman mungkin yang main Mobile Legends ataupun main AoV atau main apa ya, saya nggak gamer ya soalnya, main dan lain sebagainya itu kan pasti punya karakter ya, karakter tersebut. Nah, karakter tersebut itu juga bisa disebut NFT. Nah, teman-teman tuh bisa bermain game, misalnya masih cupu lah, nah, terus ingin meningkatkan kapasitas karakter teman-teman. Nah, ini juga bisa memberi karakter. Nah, karakter tersebut juga ada bentuk NFT, seperti game Axie Infinity. Nah, itu juga saya pernah main itu teman-teman. Jadi kita membutuhkan tiga jagoan, anggaplah tiga jagoan. Nah, tinggal kita beli di pasar aja, pasar NFT. Nah, rata-rata kalau mau menangan ya harus ambil karakter yang bagus. Nah, misalnya yang paling mahal itu satu karakter 350 sampai 400 dolar kemarin. Seperti itu. Bahkan ada yang sampai 1000 dolar seperti itu. Nah, kalau senang main itu ya pasti akan membeli karakter tersebut sama seperti itu. Nah, itu untuk fungsi game. Dan bagi teman-teman pengembang game, nah itu disarankan untuk menjual karakternya itu di NFT seperti itu agar lebih mudah. Karena kedepannya game itu juga akan beralih ke Web3 ya, yaitu connect wallet juga dengan aset currency-nya teman-teman seperti itu. Nah, mungkin tadi itu fungsi kelima ya untuk bermain game, dan juga yang terakhir adalah bukti kepemilikan aset ya, teman-teman ya. Itu yang terakhir dan itu sudah saya jelaskan tadi. Oke, itu tadi jenis manfaatnya, jenisnya banyak ya, ada eh, seni karya lukisan, gambar, terus video klip, musik, dan juga game dan lain sebagainya. Terus manfaatnya tadi ya banyak, ada koleksi, ada join komunitas kripto, ada tools kripto, dan juga bermain game, dan serta bukti kepemilikan. Nah, itu. Oke, oke, terus nah, terus yang ketiga itu tadi jenis dan manfaat sudah. Yang ketiga adalah cara kerja dan menjangkaunya. Oke, nah yang ketiga kira-kira, nah Mas saya tuh isolasi gawe NFT, nah sangat-sangat bisa ya teman-teman ya, ataupun hanya ingin menjadi trader atau pedagang, memperjualbelikan, beli pas murah, jual pas mahal. Jadi sama seperti main saham atau main currency dari kripto itu sendiri. Yang pertama, teman-teman bisa menjadi kreator project seperti itu. Teman-teman bisa menjadi kreator project. Jadi kalian bisa mengumpulkan atau membuat komunitas sendiri nih. Nah, membuat komunitas sendiri. Yang pertama, tentukan dulu ekosistemnya seperti itu. Apa yang akan dipilih? Nah, teman-teman nanti bisa masuk di dalamnya dan juga bisa menjadi kreator ataupun bisa menjadi tim project. Nah, gampangnya dari sebuah creator project itu misalnya meng-hire karyawan, ada yang menjadi mod, ada yang menjadi admin, ada yang menjadi kreator seni, yaitu yang menggambar dan lain sebagainya. Ada juga sebagai finansial, bahkan juga ada yang sebagai keamanan seperti itu. Jadi dan juga web developer seperti itu. Jadi banyak sekali teman-teman bisa join. Nah, caranya di mana? Nah, gabung komunitas dari kripto tersebut. Nah, terus juga yang terakhir adalah menjadi pedagang atau trader. Nah, teman-teman bisa join komunitas, bukan join live ya. Join live alif ya. Oke, teman-teman bisa langsung masuk ke pasar ya, pasar kripto, pasar NFT. Kripto itu sangat banyak. Masing-masing ekosistem itu punya. Ethereum punya OpenSea, Solana punya Magic Eden, terus NIR itu punya NIR Market, dan lain sebagainya ya. Jadi setiap masing-masing ekosistem itu punya pasarnya sendiri-sendiri. Dan di situ teman-teman bisa memperdagangkan, menjual, dan juga membeli seperti itu. Nah, itu cara kerjanya. Nah, itu ketiganya, yaitu NFT tadi apa, teman-teman sudah sedikit paham, terus jenis dan manfaat, selanjutnya adalah cara kerja dan menjangkaunya. Nah, yang terakhir adalah hands-on ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa langsung praktek.
Ya, ini mungkin yang sedikit bingung. Mungkin kalau teman-teman mendengarkan teorinya agak sedikit susah atau sulit dipahami atau ya kangelan lah orang Indonesia nek di kakean apa kebanyakan teori itu pasti susah masuk ya. Terbukti dengan pelajaran di sekolah kita itu sangat-sangat banyak. Nah, terus mumet sih. Nah, yang sekolah ki teori terus tapi ora tahu praktek jadi lulusannya bingung. Nah, ini bisa teman-teman praktek langsung di sini. Eh, Misalnya, Kak, saya ingin bermain NFT, Kak. Mulainya dari mana? Oke, yang pertama, saya bukakan dulu ke website ya. Nah, sebentar. Ini. Oke. Nah, yang pertama itu, teman-teman pilih ekosistem. Nah, ini sebentar. Ini kok ganggu ya? Turunin dulu. Oke. Coin market cap. Oke. Nah, ini. Nah, ini yang pertama teman-teman pilih ekosistemnya dulu. Nah, ekosistem tentunya ekosistem kripto ya, teman-teman ya. Nah, ini ada Ethereum, ada Binance, ada XRP, ada Cardano, ada Polygon, ada Solana. Nah, ini yang saya kasih misalnya bintang ya. Nah, ini Solana ada NFT-nya. Polkadot ada NFT-nya. Aduh, kok malah. Nah, Polkadot ada, Polygon ada, Doge belum, Cardano ada, XRP ada, BNB ada, nah Ethereum ada. Nah minimal yang ada di top 10 dulu, nggak usah jauh-jauh ya 12 10 ding, top 12 ding, soalnya saya di Solana. Solana, Polkadot, Matic, Polygon, terus Cardano atau ada, terus Ripple, terus BNB, Binance atau Ethereum. Yang pertama ini Ethereum ya. Ethereum itu ekosistem NFT nomor satu di dunia. Terus dilanjutkan Solana. Walaupun peringkat 12, tapi Solana itu ekosistem NFT nomor 2 di dunia. Terus selanjutnya baru Binance. Baru Binance, seperti itu. Dan dilanjutkan lain, Cardano, terus Polygon, atau Matic. Nah, oke di situ. Nah, teman-teman udah pilih ekosistem. Nah, terus yang kedua, ini bisa dicatat ya. Yang pertama pilih ekosistemnya dulu. Kalian tinggal pilih di coin market cap. Nah, seperti itu. Terus yang kedua itu adalah join komunitas. Nah, seperti itu. Kalau mau gabung join komunitas. Nah, teman-teman bisa cari tahu di mana nih. Yang pertama di Twitter. Nah, ekosistem sebenarnya apa namanya medianya itu sangat-sangat mainstream. Yang pertama Twitter. Teman-teman harus punya Twitter kalau mau NFT nanti. Itu yang pertama. Karena eh, semua influencer itu mereka larinya ke Twitter, bukan ke Instagram, bukan ke TikTok, bukan ke apa ya media-media lain ya, dan YouTube bahkan tidak ya. Yang pertama itu Twitter seperti itu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini saya pilih Solana. Solana ini mempunyai influencer Indonesia contohnya. Nah, masing-masing negara itu mempunyai influencer. Yang pertama Solana influencer Indonesia ini dipimpin oleh Guat Emperor. Nah, ini kalian bisa catat juga, kalian ikuti. Nah, di sini ini founder Emperor DAO. Di sini ada Chef Arnold, ada Solstice. Nah, di sini pokoknya tempatnya di sini di Guat Emperor seperti itu. Nah, ini kan mereka adalah founder Emperor DAO, strategi and marketing and advisor, NFT enthusiast, food blogger dan lain sebagainya ya, web trader holder. Oke, nah oke. Di sini terus di sini banyak banget ya, teman-teman bisa cari informasi sendiri, bisa kulik sendiri lah. Saya nggak perlu merunutkan. Nah, ini kalau dunia, misalnya dunia ini adalah HG Sol. Nah, ini adalah influencer nomor pertama di dunia. Ini Sol. Teman bisa ikuti. Yang tadi itu Indonesia, ini dunia. Ini adalah HG. Nah, di sini banyak informasi-informasi NFT dari NFT Solana.
Kalian juga bisa ikuti seperti itu. Nah, ini adalah layar pertama media ekosistem NFT, yaitu Twitter. Nah, follow yang banyak seperti itu. Terus yang kedua, layer 2 itu adalah Discord. Nah, saya akan lari ke Discord saya. Nah, ini Discord saya. Nah, ini saya banyak ikut channel ya. Jadi setelah dari Twitter biasanya dilempar ke channel Discord seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa ngikuti nih, seperti contohnya em, mana ya? Ini Flamingo misalnya. Oke, nah di sini teman-teman dari Twitter terus masuk ke Discord. Nah, Discord ini biasanya informasinya lebih lebih akurasi, lebih akurat dan juga lebih informatif seperti itu, dan juga lebih tertata. Nah, lebih tertata karena mereka mempunyai channel-channel yang runut, misalnya announcement, terus ada juga official, ada juga chat, terus ada juga giveaway, terus juga ada alpha dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke Discord seperti itu. Nah, itu masing-masing NFT. Nah, masing-masing NFT itu punya Discord, biasanya masuk Discord karena tampilannya lebih enak dibaca. Misalnya kita mau lihat pemberitahuan, tinggal klik announcement. Kita melihat ada giveaway nggak sih dari NFT ini. Nah, oke. Nah, terus kita bisa masuk ke sini. Terus kita mau chat dengan orang lain, misalnya dengan komunitas, bisa langsung ke chat seperti itu. Oke, ini yang kedua ya, layar dua adalah kalian bisa join ke Discord. Yang pertama adalah buat Twitter, yang kedua buat Discord. Terus selanjutnya, oke, kalau sudah mempelajari dulu, jangan langsung masuk ya, jangan langsung jual beli. Paling tidak bertahan di Twitter dan juga Discord ini 1 bulan lah untuk mengulik semuanya, Terus yang ketiga itu teman-teman langsung masuk ke pasarnya seperti itu. Lihat pasar dulu. Nah, ini pasar dari Solana. Nah, kalau ETH itu teman-teman tinggal buka OpenSea ya. Nah, kalau NIR itu nirnft.io. Nah, teman-teman kalau Solana bisa buka Magic Eden. Nah, karena saya terbiasa dengan jaringan Solana, maka saya akan influence mengenai pasar Solana, yaitu magiceden.io. Nah, di sini teman-teman ada pasar NFT dari Solana. Nah, sangat-sangat rumit. Misalnya kita buka, sorry. Oke. Nah, sepertinya wifi-nya loading. Nah, di sini ada popular collection. Teman-teman bisa pelajari satu-satu. Oh, ini yang lagi rame itu tiga teratas itu adalah Youth, terus Digard, terus ada juga ABC, ada juga Solana Monkey Business seperti itu. Misalnya floor dari Digard. Nah, kita buka NFT di Digard. Nah, ini. Oke, nah ini di pasar Solana ya. Nah, ini adalah Digard. Digard ini memiliki supply 10.000. Ini ada di keterangannya. Nah, terus dimiliki oleh 4.522 user dari 10.000 itu. Ini kan supply-nya di sini, informatif. Nah, Digard itu dijual dengan harga 214 Sol. Atau kalau sekarang setara dengan sekitar 3.000 dolar atau 3.500 dolar. Atau kalau dirupiahkan sekitar 50 juta satu NFT-nya. Nah ini adalah NFT dari Digard. Ini harga sekarang cukup anjlok ya, karena kemarin sampai dengan 600 Sol. Ini Sol lagi agak diskon aja, jadi NFT-nya juga ikut brongsok atau longsor seperti itu. Sebenarnya kemarin Digard ini settle di angka 600 Sol, 400 sampai 600. Oke, jadi ini sangat diskon ya. Bagi komunitas yang ada di Solana, harga segini itu harga diskon seperti itu. Dan besok kalau bull market, tentunya NFT dari ini itu juga akan naik. Nah, seperti itu.
Bayangkan kalau kita membeli 200. Misalnya ya, kita akan membeli yang ini, yang paling bawah aja, kalau saya mahal-mahal. 200, kita klik. Oke, ini kita beli 200. Besok saat bull market, itu kita jual dengan floor market 400 sol. Nah, itu langsung laku ya, teman-teman ya. Nah, kita untung sekitar 200 sol dari jual beli itu. Nah, itu cara jual belinya seperti itu. Oke. Nah, itu tadi yang pertama adalah popular collection. Nah, terus yang kedua adalah launchpad. Nah, ini kan yang sudah ya, yang sudah keluar di pasar seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa mengulik yang belum keluar di pasar, ya, atau yang masih dalam tahap launch seperti itu. Nah, launch ini biasanya lagi mau diminting atau lagi mau dijual belikan seperti itu. Misalnya Crypto Titans, Crypto Titans. Nah, kita mau ngemin Crypto Titans seperti itu. Nah, di sini ya. Nah, ini banyak sudah penjelasannya ya. Misalnya harga belinya itu 0,75. Rata-rata minting itu segini harganya. 1 sampai 5 sol. Murah kan sebenarnya. Oke, nah ini di sini ada penjelasannya ya. Ini misalnya Crypto Titan itu apa, terus utility-nya apa, teman-teman tinggal artikan sendiri ya. Partnership-nya siapa aja, terus risk and mitigation-nya apa aja. Nah seperti itu launchpad. Jadi di pasar ini semua informasi lengkap dari kripto yang sudah diperjualbelikan 3 teratas, terus yang mau launchpad bahkan di whitelist kan ya, whitelist. Nah, ada juga yang namanya whitelist. Nah, teman-teman sebenarnya di cryptocurrency ini kita bagi yang tidak punya uang itu masih bisa masuk, teman-teman. Nggak usah top up, nah, saya sarankan sebagai warga Indonesia. Karena jangan sampai rugi bermain NFT itu. Saya sama sekali nol rupiah mengeluarkan uang di NFT ini. Karena apa? Yang saya lakukan itu tidak top up, tapi cari whitelist seperti itu. Dulu ya awalnya, sebelum sekarang jual beli dengan currency sol. Nah awalnya itu whitelist. Nah di sini whitelist teman-teman bisa klik dulu whitelist, terus teman-teman ikuti Twitter dan juga masuk ke Discord-nya. Nah biasanya di Discord-nya tadi ada giveaway. Nah saya itu ikut giveaway. Misalnya giveaway-nya suruh melukis atau menggambar yang berhubungan dengan NFT tersebut. Saya gambar seperti itu. Terus saya masukkan channel, terus nanti menang dapat whitelist. Dan kalau whitelist itu mintingnya gratis atau mining gratis seperti itu. Jadi mulailah menjadi whitelister seperti itu. Dimulai dari whitelister. Gitu. Oke, mungkin itu tadi. Nah, tadi yang pertama udah ya. Jadi yang pertama tahapnya itu adalah kita ke coin market cap, cari ekosistem. Terus yang kedua join Twitter dan juga Discord. Paling nggak punya akun dulu. Nah, ketiga pergi ke pasar ya. Nah, pasarnya di sini ya, bukan pasar ya. Zaman dahulu memang sama konsepnya. Siapa yang ingin pengen kaya itu pergi ke pasar, teman-teman. Kemering-harjo, dodolan, betul? Nah, sekarang karena online sama sebenarnya. Kita pergi ke pasarnya pasar digital. Seperti itu. Kita kulaan barang di Beringharjo, jual di Keranggan, jual di desanya masing-masing sama. Saat ini dunia digital pun berjalan sama. Sistem ekonomi dunia itu berjalan sama terus. Cuma sistem dan juga tempatnya itu yang berbeda. Oke, kita pahami pasar dan lain sebagainya. Kalau udah punya pasar, teman-teman baru eh, milikilah akun dompet. Nah, itu yang buat menyimpan currency dan juga NFT Anda. Nah, ini yang ketiga kita langsung saja ya. Nah, ini Phantom. Nah, kalian tinggal download aja sama seperti download aplikasi-aplikasi lain. Nah, ini phantom.app. Ini yang ada di Solana ya. Saya hands on-nya Solana aja. Yang lainnya bisa belajar sendiri. Nah, ini tinggal download aja teman-teman. Di-download seperti itu. Nah, setelah di-download, teman-teman nanti tinggal di extension aja, sehingga bisa dibuka di sini. Nah, kalian buka dompet baru. Nah, ini ya, misalnya saya buka dompet saya. Nah, ini yang dompet saya share. Nah, ini tadi buat dompet khusus saya, teman-teman. Buat khusus nge-share. Oke, nah ini contohnya, saya memiliki 10 sol atau setara dengan 180 dolar kalau kurs sekarang. Nah, teman-teman
ini nanti kalau jual beli nanti akan membeli dengan currency-nya Sol ya. Jadi teman-teman harus memiliki Sol. Nah, dari top up bisa top up, tapi saya tidak sarankan. Saya sarankannya teman-teman cari whitelist, terus baru proses minting, sehingga teman-teman saat NFT itu keluar, teman-teman langsung jual, terus dapat Sol. Nah, inilah nanti yang akan ditautkan. Nah, oke. Terus ini kelihatan ya share screen saya. Oke, nah ini nanti yang pertama kan currency ya, yang kedua ini adalah explore NFT. Nah, di sini ada saya memiliki 2 NFT. Nah, ini karena jaringannya agak lemot ya, pakai Indie. Nah, jadi agak ini oke. Nah, ini salah satu yang saya miliki. Ini Wagu NFT. Oke, sini ada deskripsinya, ada propertinya ya. Nah, oke. Nah, masing-masing NFT itu punya rarity sendiri, teman-teman. Dan itu yang akan menjadi standar teman-teman bisa jual berapa. Misalnya, rarity elemen. Nah, yang paling langka itu yang seberapa? Nah, semakin langka elemennya, terus type-nya, background-nya, skin-nya, sama seperti teman-teman main game. Seperti itu. Semakin langka, semakin bagus gambarnya, semakin kapasitinya semakin bagus, dia akan memiliki standar harga yang tinggi. Seperti itu. Jadi beda. Jangan disamaratakan 10.000 NFT itu sama, enggak. Pasti ada yang rarity tertentu seperti itu. Ini sayangnya nggak mau keluar ya gambarnya. Oke, nah ini milik saya. Ada juga ini. Nah ini. Oke, nah ketika teman-teman langsung membuat dompet Phantom aja seperti ini. Di sini ada currency, terus yang slide kedua ada koleksi NFT dan lain sebagainya. Oke, terus yang terakhir itu teman-teman tinggal perdagangkan. Nah, perdagangannya seperti ini. Nah, ini tinggal di-connect wallet-kan ya. Seperti ini sudah tinggal di-connect wallet. Nah, ini hubungkan ya. Jadi hubungkan dompet dengan website. Oke. 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 Nah, ini teman-teman bisa langsung jual belinya. Saya langsung membeli atau menjual. Nah, menjualnya dengan cara ini. Di sini. Nah, ini sell jual. Nah, ini NFT yang kita punya. Ini sudah saya list, Bakulan. Tinggal di list saja. Seperti itu. Nah, ini praktek secara langsung ya, teman-teman ya. Nah, mungkin itu sampai sini ada yang ditanyakan. Oke, tadi ada pertanyaan Mas Arul Kakak. Sebelumnya, terima kasih tadi materinya gokil sih, ini menarik. Mungkin nanti bisa ditampilkan yang di OpenSea. Nanti minta. Cuma ini Oke, ada pertanyaan dulu. Satu ini pertanyaan menarik gitu ya. Jadi dari Kak Juliana itu berapa harga NFT pada awal peluncuran? Tadi sebenarnya udah dibahas yang ya. launchpad tadi ya kalau nggak salah ya. Nah cuma mungkin yang dimaksud tuh cara menentukan harga awal sebuah NFT itu gimana? Apakah terserah kita atau berdasarkan pergolakan pasar? Oke, itu sih. Oke, nah, oke. Sebenarnya sudah saya jelaskan tadi ya, teman-teman. Tadi saya ulangi bagaimana menentukan harga. Nah, tentunya teman-teman tadi ya pergi ke pasar dulu. Yang pertama, misalnya saya tentukannya pasar Magic Eden. Oke, misalnya kita minting Star Atlas seperti itu. Oke. Oke, terus nah ini min ya. Nah, harga yang diberikan kreator itu sebesar 0,63. Nah, ini harga awal ya, bukan harga pasar. Sama.
digat dulu yang harga lantainya itu sebesar 200 floor tadi, harga awalnya hanya 3 sol, harga penjualnya, harga kreatornya menjual. Jadi harga dasarnya itu ini teman-teman, 0,63. Nah, terus setelah kita minting, ini kan di min ya, minting atau minting, nah, teman-teman akan mendapatkan NFT-nya langsung di sini nih, langsung di phantom-nya teman-teman di sini. Nah, oke. Nah, setelah teman-teman dapat, misalnya ini, anggaplah ini adalah Star Atlas ya. Nah, di sini teman-teman cek dulu skinnya apa, elemennya apa, terus type-nya seperti apa, background-nya apa. Nah, memiliki rarity. Nah, ngecek rarity-nya di mana? Di Discord ya teman-teman ya. Nah, Discord-nya NFT tersebut. Contohnya kita cari ini. Nah, saya ke Discord saya. Misalnya ini aja, Deacon Penguin Club. Nah, ini sebenarnya di channel ini ada rarity ya teman-teman ya, rarity seperti itu. Jadi cari rarity-nya itu intinya di Discord seperti itu. Nah, biasanya nanti ada kode di Discord tersebut. Nah, rarity kalian itu tinggal kopas saja, kopas ininya, kopas pertama nih, kopas ininya nih, baku terus 3718. Nah, ini dikopas, terus dimasukkan ke channel Rarity Discord-nya, misalnya Rarity, misalnya Discord Waku. Nah, di situ ada channel Rarity. Nah, kalian tinggal kopas ini. Ini di semua NFT sama ya, ETH pun seperti itu. Jadi kopas apa namanya tadi, kodenya, terus masukkan di channel Rarity. Rarity tadi, terus nanti akan keluar teman-teman itu ranking berapa. Nah, misalnya ranking 200, oh itu berarti rare. Biasanya 1 sampai 1000 itu rare. Terus 2000 sampai 3000, 1000 sampai 3000 itu middle, terus yang lain medium seperti itu. Atau biasa seperti itu. Nah, teman-teman nanti pasangnya itu ada di sini. Misalnya kita akan memasang ya. Sel. Sel. Angkulan. Nah, di sini nah ini ada range-nya seperti itu. Nanti di pasar atau di Magic Eden ini ada range-nya. Ada 1 sampai 1000 itu ternyata rata-rata itu pada jual di angka 10 sol, 20 sol gitu. Yang rare itu misalnya 100 sol gitu. Jadi nanti lihat orang lain pada jual berapa. Nah, seperti itu. Mungkin menjawab. Oke, sudah terjawab katanya. Oke. Oke, oke. Ya, eh, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan sebelum saya yang tanya. Nah, ini teman-teman nih. Misalnya kita mau jual tiket ya. Nah, di sini tuh ada masing-masing rarity. Nah, ini. Oh, ini harga, misalnya kita cari yang mahal, dari yang paling mahal. Dari yang paling, ini, price-nya dipilih, ini kan low to high. Nah, pilih yang high to low. Nah, ini, di websitenya ya, teman-teman, sering-sering hands-on website aja. Nah, ini harga paling mahal, 40.000 sol. Seperti itu. Nah, kita buka ya. 4.000 sol itu setara dengan berapa ya? Wah, miliaran ya. Nah, ini harganya 1 miliaran, teman-teman. Nah, ini Kayaknya kita lebih dari 10 M kayaknya. lebih dari 10 M. Nah, ini paling mahal itu harga 10 M. Tiket itu pernah terjual paling mahal itu 50 M. Nah, kebetulan saya punya turunannya Digat. Youth. Nah, Youth List itu saya punya, itu anaknya Digat. Jadi kalau BAYC itu kayak MAYC. Nah, ini seperti, nah, headnya itu apa di sini? Oke. Rarity-rarity-nya itu nanti akan dijelaskan di sini. Oke, gitu. Ya, oke, menarik. Eh, ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi.
Ini sebelum saya yang tanya. Oke, mungkin belum ada. Jadi ini cek suaraku stabil. Stabil, stabil. Ya, oke. eh Sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, ini saya coba tanya. Tadi gini, tadi kan dijelaskan bahwa eh, apa namanya Mas Sahrul tidak bermodal gitu ya. Apa ya namanya ya? Laki-laki tidak bermodal gitu ya. Apa namanya? Membeli NFT itu nggak Trader, apa? trader Nggak NFT. tanpa modal gitu. Karena tadi Nggak dengan modal. sistem menunggu apa namanya? eh, launching kayak gitu ya. Ya, Nah, menunggu yang launching. ingin saya tanyakan tuh kalau di karena kan saya belum lama untuk main NFT karena awalnya tetap saya pastinya saham sama kripto gitu. Nah, kalau di kripto itu kan kita bisa dapat kripto secara gratis dengan Ya, cara salah offset. satunya, salah satu caranya tuh dengan mining kayak gitu atau ditambang, sebenarnya Oke, menambang kripto gitu. Nah, oke, kalau untuk NFT sendiri itu bisa nggak ditambang? Saya penasaran itu bisa nggak tuh oke, ditambang tuh NFT? Oke, itu sih. oke. Nah, oke, pertanyaan yang bagus. Jadi, eh, bisa nggak sih NFT ditambang seperti koin-koin eh, kripto yang lain? Nah, jawabannya sampai saat ini belum bisa ya. Nah, hal yang membedakan NFT dan juga koin kripto itu adalah pricing-nya. Nah, ketika pricing koin itu satu dunia itu sama harganya. Jadi Bitcoin di Amerika hari ini sama di Indonesia hari ini itu sama. Sehingga ketika ditambang itu dijual dimanapun itu harganya sama seperti itu. Dan juga memiliki sistem yang memang bisa di mining seperti itu. Jadi mining. Nah, ketika NFT ini itu adalah karya seni dari kripto itu sendiri seperti itu. Jadi yang menentukan harga di NFT itu adalah masing-masing pribadi, bukan harga standar internasional seperti itu, sehingga akan sulit mendapat memining NFT itu tidak ada seperti itu. Oke, terjawab ya berarti ya. Itu pertanyaan saya sejak lama itu karena kalau di kripto itu kan saya bisa biasanya menggunakan yang voucher ya, voucher type Ya, itu. Jadi ya, kalau di bahasa Indonesia kan eh, aliran kripto kayak gitu itu ya, bisa dapat gratis juga sistemnya kayak ya, gitu. Oke, nah eh, mungkin satu pertanyaan lagi ini dari ya. saya karena sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Hmm. eh Bisa nggak sih? Ini mungkin ditanyakan oleh orang yang lain juga gitu, atau mungkin teman-teman yang lain punya pertanyaan yang sama juga. Bisa Hmm. nggak kita buat NFT Hmm. tapi dari hasil screenshotan kayak gitu? Jadi kan maksudnya gini, apa ya biasanya eh kita ada nih satu gambar gitu, kemudian kita screenshot gitu ya. Kita Hmm. screenshot kemudian kita jual di NFT gitu. Itu bisa nggak? Boleh nggak itu? Oke, oke, benar. Oke, nah, oke, pertanyaan bagus lagi. Jadi, bisa nggak sih kita menjual atau bahasa kasarannya bukan screenshot sih, tapi mungkin turunan ya. Jadi karya-karya orang lain terus gitu Mas, Mas. Jadi screenshot gambar orang lain. Iya, contoh nih, contoh aku nemuin gambar di internet gitu. Nah, kemudian tak Hmm. screenshot nih, aku screenshot Hmm. kemudian aku jual di OpenSea gitu katakanlah. Nah itu boleh apa enggak? Oke, oke, baik. Nah, dasar ekonomi sebenarnya adalah kalau ada permintaan maka ada apa? Ada penawaran. Eh, Ada Penawaran ya, penawaran. betul. Ya, betul. Nah, jadi yang pertama saya jawab itu, kalau kita menjual karya orang lain di kripto itu bisa.
karena kripto ini decentralized ya. Jadi sangat-sangat tidak ada aturannya, apa namanya, aturannya itu decentralized lah seperti itu. Semua itu bisa masuk ke kripto. Nah, selama ini pengalaman saya banyak juga orang-orang jahat di kripto. Jadi di khususnya NFT aja, kalau kripto terlalu luas. Nah, orang-orang itu banyak yang menjual karya-karya turunan. Tetapi satu lagi ya, sistem penjualan marketing pasti akan menuju yang ke original seperti itu. Jadi karya screenshot, karya orang lain itu bisa. Jadi screenshotnya itu bisa dijadikan JPEG atau PNG. Nah, itu nanti didaftarkan di kontrak ya, di smart kontrak, misalnya Solana, terus langsung dipasarkan di eh, Magic Eden. Itu sangat-sangat bisa, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi contohnya saya beri contoh seperti ini. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini saya beri. Nah, oke. Nah, oke. Nah, ini ada karya yang asli, namanya Tukbet. Nah, saya juga pernah punya ini. Harga karya yang asli, biasanya di pasar ini market, ini juga ada verified ya. Jadi sama seperti Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Jadi sudah di verified. Nah, misalnya ini floornya 13 sol. Ini karya yang asli. Karya yang asli seperti ini. Nah, sebenarnya kan buat gambar seperti ini gampang ya teman-teman ya. Terus bisa didaftarkan ya. Nah, ini tuh ada di sini. Nah, kita cari tuh. Nah, ini ada karya turunannya nih. Ada Bionic Tubet atau yang lainnya ya, yang seperti itu, Tukes. Nah, tetapi orang-orang itu hampir sama seperti itu, gambarnya seperti itu. Tetapi harganya coba lihat, bedakan. Harga yang asli tadi 13 sol ya, atau 13 solana ya. Nah, harga pasar turunannya atau karya-karya duplikatnya itu hanya 0,02. Karena orang-orang di ekosistem ini akan menghargai karya-karya original. Nah, kalau sistem pasar Solana membebaskan orang-orang yang menduplikasi terus screenshot atau apa, silahkan dijual di pasar. Tapi kan pasar memiliki aturannya sendiri ya. Mereka akan menghargai karya-karya original. Nah, ini hanya di ini sorry. Hanya hanya bernilai 0,02 sol. 0,0 ini tidak ada harganya, hampir hanya Rp500 lah kalau dirupiahkan. Tetapi beda dengan karya aslinya. Nah, ini misalnya ini tebet yang asli ya. Nah, ini harga dasar aja 13 sol seperti itu. Ini kalau dipasang di harga dasar biasanya langsung laku. Nah, ini. Nah, jawabannya yang pertanyaan Mas Tudu tadi bisa. Bisa. Semua orang bisa menjual karya turunan dan juga karya duplikasi. Tetapi pasar yang akan menentukan pembeli itu akan membeli yang original atau karya turunan. Begitu Mas Tudu. Hmm, Oke, menarik, menarik. Ini ada satu pertanyaan lagi nih. Oke. Apakah NFT project tersebut punya nilai keunikan sendiri? Oh, Itu. maaf. Bagaimana? Apakah NFT project tersebut punya nilai keunikannya sendiri? Maksudnya mungkin gini, kalau di Utility. kripto, nah mungkin kalau di kripto kan setiap kripto tuh ada token yang intinya setiap token tuh dia punya project tertentu kayak gitu. Nah itu kita bisa lihat keunikannya itu dari mana. Kita Oke. bisa contoh gini, mencontohkan apa gambar ini gitu. Ini sebenarnya kalau kita orang apa namanya orang Awam. awam gitu ya. Ini sebenarnya gambar apa sih gitu? Gambar apa sih kayak gini tuh cuma kayak batang tebu gitu ya. Kepalanya kayak batang tebu, kemudian ada kacamatanya, terus kemudian dia ngerokok. Gitu. Nah itu sebenarnya eh, keunikannya tuh di mana? Oke. Untuk projectnya itu di mana? Oke, baik. Nah, oke. Sebenarnya saya membuka YouTube sih acaranya. Oke, nah, yang pertama tadi, yang ditanyakan itu tadi, saya ulangi mungkin, apakah NFT project itu punya nilai keunikan sendiri? Ya, utilitas dan juga gambarnya ya.
Sebenarnya gambar itu sebagai simbol teman-teman semuanya. Tetapi yang mahal itu adalah ekosistemnya. Contohnya ya. Nah, contohnya itu saya ini aja yang nggak usah jauh-jauh. Ini gambar yang saya ini sini. Ini nutupi ya. Sebentar. Nah, nah, untuk seperti ini ya. Nah, ini itu hanya simbol dari ekosistem, teman-teman. Nah, terus apa nilainya, teman-teman? Yang pertama itu adalah kesulitan ekosistemnya. Nah, Tubet ini misalnya ya, utility-nya ya, setiap orang-orang yang memegang Tubet itu dia ikut merawat apa ya, ibaratnya swadaya pecinta burung di dunia seperti itu. Nah, itu salah satu utility-nya. Jadi mungkin yang pertama yang dibangun itu adalah pride-nya seperti itu. Pride dari kepemilikan ini. Wah, saya itu pemilik dari Tubet atau Takbet. Berarti saya ikut berdonasi untuk kawan-kawan komunitas pecinta burung di dunia seperti itu. Terus yang kedua, biasanya dari komunitas tersebut itu akan diadakan kegiatan-kegiatan, teman-teman. Ada kegiatan realnya seperti itu. Contohnya ada kegiatan musik, terus ada kegiatan event pokoknya di situ. Nah, itu tuh bisa masuk, saya lupa di Florida. Nah, itu ataupun pernah juga di Belgia. Nah, komunitas itu apa namanya? Membuat sebuah acara. Nah, acara tetapi kita bisa masuk itu hanya dengan memiliki NFT tersebut. Nah, itu utility-nya. Seperti itu. Dan di situ ada event festival lah intinya ya seperti itu. Nah, itu yang membuat utility-nya naik seperti itu. Jadi sebenarnya yang membuat utility-nya naik itu adalah komunitas itu tersebut. Jadi kegiatan aktivitasnya seperti itu. Nah, terus yang ketiga utilitasnya itu adalah seberapa banyak influencer-influencer yang masuk di dalam situ. Nah, tadi saya sudah contohkan ya, di Indonesia itu ada Solstice, terus ada juga Chef Arnold, terus ada juga Emperor, terus ataupun di dunia ya banyak influencer-influencer. Nah, ketika influencer itu memiliki NFT tersebut, orang-orang itu pada ingin memiliki NFT tersebut. Nah, itu juga salah satu utility-nya. Nah, itu juga pride-nya. Wah, wong kae misalnya Mas Tugu ini menjadi trend center ya di dunia teknologi Adesidev seperti itu. Nah, sedangkan Adesidev itu punya 10.000 orang seperti itu atau ada 20.000 orang yang ikuti Adesidev. Nah, ketika Mas Tugu itu pasang NFT Tugber, nah itu pasti penggemarnya terus dan lain sebagainya. Nah, itu ingin memiliki seperti itu. Ingin memiliki sehingga harga itu akan naik seperti itu. Nah, jadi kegiatan komunitas, terus influencer, dan juga event-event. Nah, itu yang membuat utility dari sebuah NFT. Biasanya rata-rata seperti itu sih. Atau biasanya punya sponsori klub, misalnya klub basket, klub bola. NFT itu bisa sponsori klub basket di Amerika. Nah, itu menjadi daya tarik tersendiri. Nah, bagi kita itu sih yang dimiliki pride-nya. Ada lagi? Atau Oke, menarik, menarik, menarik. hmm, Oke, semakin malam semakin menarik nih. Tapi ah, eh ya, berarti kayak apa ya tadi ya? eh yang komunitas tadi gitu. Jadi ketika kita memiliki NFT tersebut, itu berarti kayak kita tuh merasa bangga kayak gitu. betul, Berarti masa bangga. dan segala apa namanya? Segala benefitnya gitu. Mungkin mungkin gini analoginya. Sederhananya adalah contoh kita masuk ke komunitas Pajero Sport gitu. Nah, Nah, oke, tapi betul. nah, tapi kita kemudian ada orang yang mobilnya adalah Colte masuk. Kan nggak bisa ya. Betul, Mobilnya betul banget. atau sedan Betul. masuk itu Ya. kan nggak bisa kayak gitu. Atau mungkin Hmm, eh, mungkin salah satu contoh ekosistem yang bisa kita rasakan sih sebenarnya ekosistemnya Apple gitu ya. ya. Kadang kita
punya apa laptop MacBook, kemudian kita juga punya jam tangan dari Apple, kemudian kita punya iPad kayak gitu. Itu kan biasanya saling terintegrasi gitu ya. Ya, betul. Oke, oke, menarik, menarik. Oke, tadi juga ada satu yang menarik itu yang memang sih sebenarnya rencana ke depannya gitu ya, rencana besarnya itu yang memang ADCTech itu kita pengen membuat satu ekosistem sendiri kayak gitu. Nah ini Ya. project, project leadernya siapa ya? Project leadernya yang menjadi pembicara malam hari ini. Waduh. itu, itu Bisa, bisa. project Masih belajar juga leadernya nih. itu harus jadi project leadernya nanti untuk project-project ADCTech ke depan kayak gitu. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman atau mungkin masih ada, sepertinya tidak ada. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita akhiri saja. Sekali lagi terima kasih Mas Sahrul Raka, tadi materinya menarik gitu ya, menambah kasanah keilmuan gitu. Karena Oke. mungkin kemarin sempat viral gitu, sempat viralnya kenapa? Karena orang foto selfie bawa KTP gitu ya, bawa KTP aja Ya. kemudian dijual di OpenSea atau mungkin Hmm. apa namanya gorengan gitu ya, gorengan di angkringan kalau di Jogja, difoto dijual di NFT kayak gitu. Jadi kayak seakan-akan tuh sindrom gitu ya, sindrom Ya. ini orang Gozali ya, baru ingat namanya Gozali Ah, ya, kembali. Ya. baru ingat namanya Gozali. Ya. Gozali aja dia foto selfie gitu ya, foto selfie kemudian dijual NFT, dia dapat uang sampai 10 miliar itu ya, walaupun Ya. sebenarnya dia dapatnya cuma 1, sekian M kayak gitu. Ya. Nah, itu dia aja bisa laku, apalagi saya jual foto selfie sama KTP ya, itu kan pinjol gitu. Itu kan udah masuknya ke pinjol kayak gitu. Eh, ya oke, sekali lagi terima kasih untuk Mas Syafrul Raka. Mungkin Ya. eh, untuk kegiatan ADCD Ya. Invasion ke-6 ini kita cukupkan sampai sini dan jangan lupa nanti teman-teman juga bisa mengikuti yang di Crash 7. Untuk yang Crash 7 nanti juga menarik karena untuk edisi Dev Invasion ke-7 itu kita bahas tentang JavaScript. Nah ini JavaScript ini sekarang baru dibutuhkan oleh banyak orang itu. Sekarang kan buat website aja itu sebenarnya nggak hanya modal HTML, CSS gitu, tapi harus ada JavaScript-nya karena dia fungsinya sebagai nyawanya kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir dan yang sudah memberikan pertanyaan. Terima kasih atas antusiasnya. Saya akhiri. Selamat malam teman-teman semuanya. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Mas Syahrul Raka jangan keluar dulu. Oke. Oke, cek. Hik, tiga, cek, cek. Masuk? Nah, oke. Suaraku Oke. jelas. Wah, seru banget ini. Kok anu ya? Apa ini? Halus banget. Oh iya, jelas. Ini gue clip on ya. Oh, Ramasak Langgu. Headset biasa sih. Biasa biasa. Aku mau kali gue Kita headset nganggu, ya kan. kita nganggu mic anu ya, apa jenis hajatan. Iki wis di anu tuh, Bu. Terus di apa?
apa jenenge?